Pagi, bisa Ibu. Pagi Bu, bisa Bu. Bisa ya. Bisa Bu, bisa. Selamat pagi, bisa Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk web meeting pendahuluan di modul 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih dalam keadaan sehat. Bapak Ibu peserta PPG dalam jaringan yang saya hormati. Untuk acara pada pagi hari ini adalah pendahuluan ya Bapak Ibu, web meeting pendahuluan untuk pendalaman materi pada modul 2. Nah, apakah kemarin ada berita bahwa peserta itu sudah bisa mengakses materi pada modul 2 sejak kemarin? Apakah betul Bapak Ibu? Atau baru hari ini? Mohon izin menanggapi baru hari ini Ibu. Oh, nggih. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Karena kemarin ada yang bertanya kepada saya gitu ya, apakah sudah bisa diakses modul materi di modul 2 itu waktu dan sudah bisa mulai dipelajari gitu ya Bapak Ibu. Sepengetahuan saya seharusnya kan peserta memang baru bisa mengakses materi pada setiap modul itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti Bapak Ibu juga baru bisa mengakses ini untuk modulnya. Berdua satu. Sementara untuk kegiatan belajar 4 itu adalah tentang strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi itu adalah materi di modul 2 ini ya Bapak Ibu. Kemudian sama di modul 1 kemarin untuk setiap kegiatan belajar di modul 2 ini Bapak Ibu atau menyelesaikan di hari pertama ini ya Bu, mengerjakan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar. Oh, suaranya putus-putus. Apakah masih putus-putus Bapak Ibu? Mas. Masih Bu. Masih Bu, putus ini. Ini jaringan ya ini. Sambil membuka itu adalah tentang karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian KB2 itu adalah tentang profil dan kompetensi 21, KB3 itu adalah tentang keprofesian. Itu adalah cakupan materi yang Bapak Ibu di modul. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu, untuk jadwalnya masih sama dengan seperti
pendalaman materi pada modul 1 kemarin. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu dijadwalkan untuk menyelesaikan dengan mandiri semua materi pada kegiatan belajar 1 sampai dengan kegiatan belajar 4. Dan kemudian mengerjakan tes formatif di masing-masing unit kegiatan belajar tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat juga bahwa untuk tes seperti di modul 1 ada tes sumatif juga ya Bapak Ibu di di akhir modul 1 ini, dan itu juga dijadwalkan di hari ketiga. Di hari kedua sama dengan yang modul 1 juga, di hari kedua nanti isinya adalah tentang penerapan, sehingga Bapak Ibu diharapkan mengisi forum diskusi dan menjawab pertanyaan di sana. Kemudian nanti di hari kedua atau besok itu kita akan melakukan chat secara sinkron atau live gitu ya, seperti hari kedua pada modul 1 kemarin Bapak Ibu. Nah, itu adalah serangkaian ini ya Bapak Ibu, serangkaian kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan gitu, dan harus Bapak Ibu isi aktivitasnya di modul 2 ini Bapak Ibu. Kemudian untuk materinya ini adalah materi yang ya Bapak Ibu dengan kondisi saat ini, terutama dengan adanya pembelajaran daring Bapak Ibu. Jadi kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik di abad 21 ini memang utamanya terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi pada saat pembelajaran, lalu menggunakan modal-modal pembelajaran yang sesuai, dan mengetahui tentang strategi seperti apa nantinya, sehingga agar supaya pembelajaran Bapak Ibu itu sesuai dengan perkembangan zaman, itu bisa Bapak Ibu pelajari dari modul 1 ini. Modul 2 ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk cakupan materi di kegiatan modul 2 ini adalah terkait dengan bagaimana Bapak Ibu sebagai pendidik pada era abad 21 ini. Lebih kepada arah sebagian besar adalah arahnya tentang ini ya Bapak Ibu. Kita juga harus belajar bagaimana memperkaya pengetahuan kita tentang pembelajaran abad 21, utamanya adalah penggunaan teknologi ya Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas, karena itu memang sangat dibutuhkan untuk terutama dalam era pandemi ini yang pembelajarannya adalah secara daring. Seperti itu Bapak Ibu. Yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar di kegiatan modul 2 ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Jadi masih dengan saya ya Bapak Ibu sampai 3 hari ke depan untuk pendampingan Bapak Ibu dalam belajar di modul 2 ini. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melakukan diskusi, Bapak Ibu bisa mengirimkan juga notifikasi gitu ya Bapak Ibu di grup WA, agar supaya bisa disampaikan oleh Bu Azizah kepada saya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bulu Gede. Pada pertanyaan forum diskusi diminta untuk berdiskusi dengan kelompok. Oh iya. Baik Bapak Ibu. Berarti kemarin kelompoknya belum dibentuk ya Bapak Ibu? Oke. Sebentar, nanti. Oh, sudah ada kelompok? Baik. Oke, kalau sudah ada, kalau berarti nanti teknisnya begini Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu membuat topik diskusi, sebentar, saya sambil buka LMS-nya ya Bapak Ibu ya. Pilih
Yang bisa mengakses itu adalah kelompok Bapak Ibu sendiri. Sebentar, saya sambil buka ini Bapak Ibu. Oh, tapi tidak disediakan ini ya, tidak disediakan forum diskusi ya, di forum diskusinya hanya di bawah ya, hanya di hari kedua. Diminta untuk berdiskusi dengan kelompok. Atau begini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat, kalau dari segi komunikasi ya Bapak Ibu, diskusi kelompok itu memang akan lebih mudah melalui grup WA Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat grup WA lagi yang merupakan grup kelompok. Karena kelompoknya sudah dibentuk ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat grup WA yang isinya atau pesertanya itu adalah kelompok Bapak Ibu saja. Ya. Memang kalau pertanyaannya adalah maaf, instruksinya itu adalah diskusi kelompok, harusnya ini ya Bapak Ibu ya, disediakan forum diskusi di LMS. Tapi di sini saya lihat nggak ada ini ya, untuk kegiatan belajar satu tidak ada wadah untuk diskusi di LMS. Jadi langsung setelah uraian materi langsung tes sumatif. Sebentar ya Bapak Ibu, sambil saya tanyakan dulu nanti teknisnya ke admin ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Terima kasih Bu Gede Eka. Jadi untuk sementara bisa membuat grup WA saja ya Bapak Ibu ya, untuk diskusi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita. Terima kasih atas nanti kalau ada informasi terbaru disampaikan melalui grup WA. Oh iya. Baik, ini sambil saya tulis saja ya Bapak Ibu ya. Karena sepertinya kok jaringan di tempat saya ini yang suaranya kecil gitu ya. Terus kemudian terputus-putus, ada yang terputus-putus. Atau jaringan di tempat Bapak Ibu juga ini yang mungkin berkendala. Sambil saya ketikkan jawaban dari Bu Lu Gede tadi ya.
Kemudian saya coba melihat menggunakan ini Bu, forum diskusi ya, forum diskusi di B6. Apakah bisa disetting kelompok? Ternyata tidak bisa juga. Baik, Bapak Ibu nanti saya coba ini ya. Apakah memang bisa ditambahkan forum diskusi itu di masing-masing kegiatan belajar? Karena itu dibutuhkan agar supaya terekam oleh sistem ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu memang melakukan diskusi dengan kelompoknya. Kalau nanti bisa disematkan berarti kan akan terekam oleh sistem kalau Bapak Ibu memang mengakses LMS tersebut dan melakukan diskusi dengan kelompoknya. Sementara dengan grup WA dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi karena memang di kegiatan belajar 1 sampai 4 itu ada proses diskusi, jadi sementara ini menggunakan grup WA dulu, tetapi nanti saya usahakan apakah bisa menambahkan kegiatan diskusi, forum diskusi seperti di B6 di setiap akhir kegiatan belajar. Saya akan tanyakan dulu ke Bu. Apakah bisa ditambahkan seperti itu sehingga dengan harapan apa yang diskusi melalui LMS itu bisa terekam. Kalau melalui grup WA memang tidak akan terekam oleh sistem ya Bapak Ibu. Yang tahu bahwa ada diskusi kan berarti hanya Bapak Ibu yang berada di grup WA. Oke, terima kasih Bu Lu Gede dan Bu Niputu. Kalau diunggah berarti bisa sih Bapak Ibu sebenarnya diunggah, tetapi kemarin belum ada instruksi untuk nanti pengunggahannya di mana itu belum ada instruksi. Sementara melalui grup WA dulu ya Bapak Ibu, dan nanti kan bisa di screenshot kalau misalkan memang ada alternatif seperti itu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau di sini saya lihat memang di B6 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa berarti diskusi secara kelompoknya. Oh, berarti gini aja Bapak Ibu. Karena difasilitasinya adalah di B6, Bapak Ibu bisa menggunakan langsung, walaupun kalau sesuai dengan jadwal, saya lihat kemarin jadwalnya itu forum diskusi harusnya penerapan itu hari kedua ya Bapak Ibu, tapi ternyata untuk untuk setelah kegiatan belajar 1 ternyata perlu diskusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan B6 tetapi nanti saling mereply gitu ya Bapak Ibu ya dengan teman anggota kelompoknya. Membalas post yang di-upload oleh temannya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Kemudian terkait yang ingin saya sampaikan mungkin begini ya Bapak Ibu, terkait dengan tugas Bapak Ibu, kemarin saya melihat itu ada beberapa yang jawabannya mirip gitu ya Bapak Ibu, bahkan sama persis gitu. Jadi sebenarnya kami itu fasilitasi oleh Turnitin yang itu bisa mengecek plagiasi Bapak Ibu, sehingga hati-hati Bapak Ibu, saya sampaikan gitu ya, mumpung masih di modul 1 ya Bapak Ibu, modul 2, masih di awal-awal pendalaman materi ini Bapak Ibu. Jadi hati-hati karena kami bisa menturnitin jawaban Bapak Ibu, sehingga kalau terlihat bahwa persentasenya itu nanti tinggi, ya bisa dimungkinkan penilaiannya akan rendah seperti itu Bapak Ibu, sehingga diharapkan memang Bapak Ibu menjawab dengan jawaban Bapak Ibu masing-masing atau sendiri-sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengunggahan tugas yang Bapak Ibu lakukan di modul 1 kemarin. Saya melihat beberapa sekilas gitu ya kemarin, walaupun belum selesai penilaiannya, itu ada beberapa tugas yang mirip gitu ya Bapak Ibu antara peserta satu dengan peserta yang lain. Jadi saya harapkan nantinya Bapak Ibu lebih berhati-hati karena kami difasilitasi untuk melakukan cek plagiasi tersebut Bapak Ibu, utamanya terkait dengan jawaban Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, untuk utamanya tentang kegiatan di modul 2, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa mulai setelah ini ya, setelah web meeting ini selesai, Bapak Ibu bisa memulai untuk mempelajari modul 2 di LMS ini. Mungkin yang belum mendownload materi, silakan mendownload materi sambil membaca, karena memang ini banyak ya Bapak Ibu ya, di modul 2 ini sangat banyak halamannya. Saya ngecek tadi ekstra gitu ya Bu, seperti kendala di modul 1 kemarin kan memang sebagian besar Bapak Ibu mengalami kendala itu adalah manajemen waktu gitu ya, karena ya saya sendiri juga paham gitu ya, kalau kegiatan belajar 1 sampai 4 itu harus selesai dalam 1 hari itu memang berat gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita kembalikan lagi kepada komitmen Bapak Ibu sebagai peserta PPG harus diri sendiri supaya semua tugas terselesaikan sesuai dengan jadwal. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk kegiatan web meeting pendahuluan di modul 2 ini ya Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi besok Bapak Ibu di chat di B5 ya Bapak Ibu. Chat live, di B berapa ya? Nah, itu untuk kegiatan esok hari Bapak Ibu. Nanti untuk waktunya saya akan memberitahukan melalui Bu Azizah besok saja ya Bapak Ibu, kapan waktunya untuk chat secara online di B8 untuk kegiatan besok. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di kegiatan web meeting pendahuluan untuk modul 2 ini. Selamat mempelajari materi di modul 2 ini, tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu, jangan lupa makan. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.